Selamat sore Bu Dwi, Assalamualaikum. Selamat sore Pak Rudi, Waalaikumsalam. Lagi apa Bu Dwi? Bisa mengganggu sore ini? Alhamdulillah Pak Rudi, saya sedang free nih, nggak ada kegiatan. Ada apa ya Pak Rudi? Saya ada masalah nih, kalau kalau tidak keberatan, bisa punya waktu luang sedikit nggak untuk saya? Siap Pak Rudi? Ada waktu Oke, luang untuk Pak Rudi? oke siap. Ini Ya, mungkin Bu Dwi bisa mendengarkan unek-unek dari saya ya. Memang gini Bu Dwi, kita kan mengajar di sekolah ini kan sudah cukup lama ya. Jadi saya punya permasalahan nih tentang mengajar saya di kelas. Jadi boleh saya cerita ya? silakan Pak Rudi. Di sini saya punya murid, saya itu masuk di kelas, ini saya tentukan aja, di kelas 10 ya, di kelas 10 itu ada setiap kali saya masuk kelas itu ada satu anak setiap saya mengajar itu selalu celometan, kemudian dia sering gerak-gerak, kemudian apa namanya? Ya pokoknya itu mengganggu sekali sih menurut saya. Nah ini saya coba minta gimana lah kita kita diskusi ya. Saya ingin bisa menemukan ini supaya jadi lebih baik gitu Bu Dwi. Eh, Sebelumnya minta maaf Pak Rudi karena waktu kita ini terbatas karena sebentar lagi waktunya pulang ya Pak Rudi. Jadi tujuan akhir dari percakapan kali ini apa ya Pak Rudi? Iya, saya pengen di kelas itu eh, saya bisa mengajar dengan nyaman, anak-anak bisa menerima pelajaran saya dengan baik. Kemudian anak tersebut tujuan saya yang utama, anak satu-satunya anak tersebut bisa berubah dengan baik dengan pembelajaran yang saya berikan gitu. Gimana menurut Bu Dwi gimana ya? Baik Pak Rudi. Eh, jadi Pak Rudi dalam menghadapi siswa tersebut dan di kelas 10 itu hambatan apa Pak Rudi yang Pak Rudi temukan di kelas tersebut? Hambatan saya jelas, jadi ketika eh, mengajar, anak itu selalu ramai, jadi mengganggu mengganggu temannya, kadang apa ya, celometan sendiri, kemudian dia misalkan tidak suruh bertanya dia celometan menjawab. Jadi kadang temannya juga merasa gerah juga di situ. Saya sudah mencoba untuk ini, untuk menanyakan, kadang sedikit saya tegur gitu kan. Tapi nggak ada sampai saat ini belum ada titik terang dia mau berubah. Dengan kejadian itu Pak Rudi, adakah Pak Rudi menemukan solusi? Apa sih solusinya? Seperti itu. Ini gini ya Bu, kita memang di guru penggerak ya. Jadi saya coba untuk mempraktekkan yang saya pertama kali memang dibanding yang lain, saya mencontohkan dari diri saya sendiri. Saya jarang sekali memarahi anak, cuman kalau menegur sih oke ya. Cuman saya berusaha untuk memberikan contoh baik, praktek-praktek baik yang saya lakukan. Tujuan saya itu supaya mereka, terutama anak itu, bisa tergerak dan bisa ada rasa terbuka di hatinya untuk berubah. Oh ternyata yang dia lakukan itu salah. Jadi saya mencoba untuk mempraktekkan praktek baik dengan itu, dengan yang saya lakukan itu. Ini Baik, yang iya. baru saya lakukan Eh, tempo ini seperti itu. Baik Pak Rudi, apa strategi untuk itu Pak Rudi? Strategi dari solusi itu? Kalau strategi itu saya secara umum ya Bu Dwi, saya itu kan mencoba untuk mengidentifikasi masing-masing siswa saya ya. Jadi memang saya mencoba untuk mempraktekkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga ingin mengidentifikasi masing-masing siswa itu, apakah memang dari bakat minat mereka, apakah dia memang nggak tertarik dengan pembelajaran saya, dan saya juga
setiap pembelajaran itu selalu saya merefleksi saya sendiri dan saya meminta feedback ke murid-murid saya, apakah pembelajaran yang saya berikan hari ini sudah sesuai, apakah tertarik, apakah menyenangkan atau tidak. Saya selalu seperti itu, sehingga itu sebagai bahan koreksi saya untuk supaya pembelajaran saya berubah dengan baik dan mereka juga mengikuti dengan baik, yang tujuannya si anak tadi juga akan juga berubah dengan baik. Itu sementara yang saya lakukan seperti itu. Baik Pak Rudi. Pak Rudi tadi sudah ada rencana untuk melakukan atau merubah pembelajaran supaya pembelajaran itu menyenangkan dengan cara pembelajaran berdiferensi, mengidentifikasi masalah atau mengidentifikasi minat siswa ya Pak Rudi untuk pembelajaran Iya, diferensi. betul. Adakah strategi yang lain Pak Rudi? Gini Bu, kalau dari pertanyaan Ibu, saya jadi ingat ini. Anak itu kan suka ngomong ya, Ya. suka ngomong, kemudian celometan. Saya juga menyimpulkan dari dia suka ngomong itu akan saya kembangkan ya kan. Jadi saya membuat semacam project sebuah materi project ya. Jadi nantinya ada kelompok kecil, kelompok besar, yang sementara saya satu kelompok itu ada sekitar 5 atau 6 ya. Jadi saya membuat semacam perakitan komputer contoh misalkan. Jadi masing-masing ada perannya. Kalau saya melihat dari dia punya sering ngomong dan celometan, saya ingin dia nanti untuk bisa presentasi gitu. Jadi saya ingin mencoba dia dengan dia sering celometan, kemudian dia sering menanggapi saya ketika ngomong tanpa harus saya memberitahu dia, tanpa saya memerintahkan dia, tapi dia ngomong. Nah ini mungkin suatu kelebihan dia, akan coba saya pacu dia supaya nantinya omongan dia itu bisa menjurus ke yang lebih positif gitu. Menurut saya Pak Rudi, rencana aksi ini bagus Pak Rudi ya. Jadi setelah jenengan merencanakan untuk melakukan pembelajaran berdiferensi, ditambah lagi dengan membuat proyek ketika pembelajaran dan anak tersebut yang rame itu diberi kesempatan untuk berpresentasi di depan. Menurut Pak Rudi, untuk jangka waktunya kapan Pak Rudi? Kalau proyek ini sih nggak lama ya Bu, mungkin sekitar 2 pertemuan. Jadi saya itu bertemu dengan satu kelas itu seminggu 2 kali, ada 3 jam sih. Yang pertama 1 jam untuk teori, yang 2 jam untuk praktik. Nah, mungkin dalam 2 minggu ini saya udah bisa mendekati mereka dengan seperti itu, memberikan nanti kalau proyek pertama di hari pertama mereka saya jelaskan tentang proyek ini. Kemudian eksekusi di 2 jam itu mereka praktek. Di minggu keduanya saya bisa memberikan tugas mereka untuk mempresentasikan hasil karya mereka. Nah ini saya coba si anak tersebut itu apakah dia mampu ya. Tapi saya yakin dia mampu. Karena apa? Celometan dia itu kadang saya tidak sengaja, walaupun celometannya itu mengarah pada pembelajaran gitu. Jadi dia tidak langsung ngomong, tapi dia sadar nyelomet. Oh, ini mungkin dia punya semacam bakatnya di situ. Nah, coba ini saya gali apakah nantinya itu bisa merubah dia yang lebih baik. Kalau enggak, nanti saya harus mencari solusi yang lain berarti kan itu. Baik Pak Rudi, menurut Pak Rudi, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana Pak Rudi tadi? Kalau ukuran keberhasilan bisa dilihat Ibu. Jadi dari hal ketika dia nanti, saya sudah ada ini gambaran. Ketika dia maju, kemudian dia mampu mempresentasikan baik, saya akan mengangkat dia supaya dia merasa dirinya itu kalau bahasa Jawa ini diuwongke gitu. Jadi anak itu sebenarnya gitu ya. Jadi kalau saya juga mencoba dekat dengan mereka walaupun tidak dengan dia, ketika mereka tak dekati itu anak itu merasa gimana ya? Senang, merasa dia itu dekat dengan kita. Dan dekatnya itu bukan karena dekat dia sungkan, tapi dekat merasa dia dekat dengan orang bapaknya atau apa. Jadi dia merasa seperti diayomi gitu.
Saya melihat seperti itu. Coba ini saya akan mempraktekkan itu. Baik, ketika dengan merencanakan aksi tersebut, Pak, melaksanakan pembelajaran berdiferensi dan dalam waktu 2 minggu jenengan memberikan kesempatan anak tersebut melakukan proyek dan tampil di depan untuk berpresentasi. Apabila ada gangguan di perjalanan Anda, perjalanan Bapak, bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut? Ada plan sebenarnya Bu. Jadi saya punya rencana-rencana ya. Kalau saya bilang kita di sini sebagai guru ya. Jadi selain apa namanya mereka apa namanya tidak berjalan di yang kami rencanakan, saya menggunakan rencana lain. Jadi dia itu juga suka ini apa namanya dia suka bergerak-gerak. Dia suka praktek ternyata apa namanya kalau saya melihatnya. Jadi kalau di perakitan ini ada dua hal yang akan saya tekankan ke dia. Dia mencoba untuk praktek secara langsung dan dengan di video oleh temannya. Jadi kami ini Bu, saya mencoba di praktek yang nantinya ini semua pekerjaan terekod di video dan siapapun tidak akan lepas dari itu sebab nanti akan dibuat laporan di Canva anak-anak di timnya di kelompoknya itu. Jadi mereka yang tidak bekerja akan kelihatan. Jadi saya untuk mencoba anak-anak untuk sang apa namanya pokoknya menyenangkan lah di dalam pembelajaran itu. Saya pengen melihat dengan contoh yang sudah saya terapkan. Jadi memang awalnya memang di jam awal itu di 1 jam saya memberikan penjelasan dan praktek-praktek nyata di situ. Nah, semoga Baik, ini ya. bisa ini ada solusi terbaik. Nah, ini memang ada plan A, plan B untuk saya memang. Jadi kalau memang plan A itu gagal, menurut tadi saran apa namanya yang Ibu tanyakan ke saya menjadi ingat, oh saya harus punya plan B ini untuk bisa ini. Bagus Bu, makasih ya Bu. Iya Pak Saya Rudi. ada Semangat. ini, ada tergerak saya untuk ke situ gitu. Semangat. Jadi komitmen Pak Rudi terhadap rencana aksi nanti, adakah komitmen Pak? Apa komitmen Bapak? Komitmen saya memang saya seorang guru ya Bu. Saya bertanggung jawab penuh terhadap pembelajaran di sekolah ini di apa namanya di kelas ini, apalagi di kelas itu. Jadi saya tergerak, saya harus membimbing mereka sebab mereka itu juga sebagian dari anak didik kita yang nantinya dia akan jadi penerus bangsa. Ini memang komitmen saya seperti itu. Dalam baik Pak, jenengan berkomitmen karena jenengan sebagai pendidik, sebagai guru untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan merubah siswa menjadi lebih baik. Kemudian dalam merencanakan aksi ini dalam pada nantinya, adakah seseorang yang akan jenengan mintai bantuan atau berkolaborasi untuk melancarkan atau mensukseskan rencana jenengan? Oh, kalau itu jelas Ibu, sebab permasalahan di kelas itu tidak hanya di pembelajaran saya. Jadi anak itu juga saya tanya ke teman geografi, Pak Utomo itu juga bilang, saya kalau ngajar di situ males anak cometan. Nah ini nanti coba saya praktekkan ini, teman itu akan merefleksi melihat ini, dia mantau aja, tak suruh mantau dulu. Nanti ketika itu sudah terjadi, biar jadi sudah percontohan Bu. Jadi saya pengen yang saya lakukan itu bisa apa namanya memberikan ya minimal teman-teman itu bisa apa ya Bu, bisa bareng-bareng merubah mindset mereka bahwa pembelajaran saat ini beda. Jadi pembelajaran saat itu adalah kita mengayomi anak seperti anak itu adalah kita menanam padi, bagaimana padi itu bisa tumbuh dengan baik dan kita berpihak pada anak ini yang memang kita butuh apa namanya menggandeng teman-teman itu supaya bisa ke arah sana. Ini memang tujuan saya seperti itu supaya sistem sekolah itu lebih baik gitu. Baik Gitu, Pak Bu. Rudi, bisa saya tangkap. Jadi jenengan sudah merencanakan aksi ini. Saya harap jenengan
bisa melaksanakan dalam waktu 2 minggu, jenengan bisa berhasil, bisa sukses, juga bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bisa merubah anak tersebut dengan baik. Kemudian untuk tidak lanjut Pak Rudi dari sesi coaching ini bagaimana Pak Rudi? Kalau dari sesi coaching ini saya juga akan coba ini, kalau memang coaching itu nantinya mampu merubah paradigma ya, misalkan ada untuk memecahkan masalah di sekolah ini, alangkah baiknya kita praktekkan aja di teman-teman kita. Jadi satu sisi memang coaching ini membantu kita untuk mampu membangkitkan kemampuan kita di dalam mengatasi suatu masalah, bukan dari orang yang menanyakan tapi dari kuncinya sendiri. Jadi menemukan sendiri permasalahan itu, gitu Bu. Jadi saya ingin setiap guru itu punya kemampuan di situ. Itu yang saya inginkan seperti itu Bu Dwi. Baik, berarti coaching kita kali ini bisa mencapai tujuan dari Pak Rudi? Ya, alhamdulillah. Semoga kita bareng-bareng berjuang. Iya. Baik Pak Rudi. Demi pendidikan yang lebih baik. Siap Pak Rudi. Jadi Pak Rudi bisa menjalankan rencana dan berkomitmen, memang kita sebagai pendidik memiliki komitmen di mana kita bersama-sama menjadi guru yang menyenangkan dan menjadi teladan bagi mereka, juga mendidik mereka, juga menuntun mereka untuk menjadi lebih baik. Semoga Pak Rudi bisa menjalankan perannya sebagai pendidik, menjalankan tugasnya menjadi lebih baik lagi. Semoga sukses Pak Rudi. Oke, terima kasih Bu Dwi, pertemuan yang singkat ini. Ini udah waktunya sholat asar ya. Supaya nggak gimana, kita sholat asar bareng ya. Baik Pak Rudi, iya, karena waktunya juga sudah sholat asar dan kita juga waktunya mau pulang Pak Rudi, saya bisa bersiap-siap, tapi sebelum pulang kita bisa sholat asar dulu juga bagus Pak Rudi. Oke, terima kasih Bu Dwi atas bantuannya. Ini saya Sama-sama udah Pak dapat Rudi. dapat angin segar ini, dapat inspirasi baru. Terima kasih masukan coach-nya untuk bisa membangkitkan saya untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama Pak Rudi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.